Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran Akidah, Kitab Durusul Aqaid Ad-Diniyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu Ad-Darsus Tsani, pembelajaran kedua. Sebelumnya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan sebelum memulai seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Fil hukmi, ya, tentang hukum. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk memaknai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hukmu hukum. Al-hukmu hukum. Huwa adalah isbatu amrin, menetapkan sesuatu. Isbatu amrin, menetapkan sesuatu, li amrin, untuk sesuatu yang lain. Li amrin, untuk sesuatu yang lain. Au nafyuhu, atau meniadakan sesuatu, anhu, dari sesuatu yang lain. Anhu, dari sesuatu yang lain. Wa huwa, dan hukum. Wa huwa, dan hukum. Salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Hukmun syar'iyyun, hukum syar'i. Yang pertama, hukum syar'i. Hukmun syar'iyyun, hukum syar'i. Wa hukmun adi, dan hukum adi, hukum adat, ya. Hukum kebiasaan. Wa hukmun adi, dan hukum adi. Wa hukmun aqli, dan hukum aqli. Wa hukmun aqli, dan hukum aqli. Jadi pembelajaran kedua ini yaitu tentang hukum, fil hukmi, tentang hukum. Di sini tadi hukum adalah apa? Menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain, atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Contoh, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini menetapkan sesuatu. Coba bedakan dengan yang meniadakan sesuatu. Contoh, Musailamah bukanlah seorang rasul. Nah, bukanlah berarti kan meniadakan kerasulan kepada seseorang tersebut, meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi hukum itu menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain, seperti menetapkan kerasulan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain, meniadakan status kerasulan dari Musailamah, dari diri Musailamah tersebut, ya. Oke, itu hukum. Nah, hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum syar'i, lalu yang kedua hukum adi, dan hukum akli. Ingat-ingat ya, ada 3, hukum syar'i, hukum adi, hukum akli. Oke.
yaitu hukumun syar'i. Hukum syar'i. Al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Al-hukmu asy-syar'iyyu, hukum syar'i, huwa adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah. Al-muta'allaqu, yang berkaitan bi fi'li syakhsi, dengan perbuatan manusia atau dengan perbuatan seseorang, min haitsu taklifi, dari segi taklif. Min haitsu taklifi, dari segi taklif, perintah dan larangan, itu ya, seperti itu. Awil wad'i, atau menetapkan sesuatu sebagai syarat atau sebab. Ya. Awil wad'i, atau menetapkan sesuatu. Nah, menetapkan sesuatu di sini sebagai syarat atau sebab. Oke. Wa huwa, dan hukum syar'i, khamsatu aqsamin, ada 5 bagian. Nah, hukum syar'i itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, wajibun, wajib. Seperti yang kita ketahui, ada wajib. Wa haramun, dan haram. Wa mandubun, dan mandub. Mandub itu sunnah, ya. Wa makruhun, dan makruh. Wa mubahun, dan mubah. Jadi hukum syar'i ada. Hukum syar'i, tadi apa hukum syar'i? Kalamullah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari segi taklif, ya, perintah dan larangan, atau menetapkan sesuatu sebagai syarat atau sebab. Nah, hukum syar'i. Ya. Terus, dan hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama wajib, kedua haram, ketiga mandub, keempat makruh, kelima mubah. Contoh yang taklif itu apa sih? Kayak disuruh wajibnya sholat, ya, haramnya judi, seperti itu. Nah, kalau yang menetapkan sesuatu sebagai syarat atau sebab, contohnya seperti menetapkan suci itu sebagai syarat sahnya sholat, ya, atau menetapkan masuk waktu sebagai sebab wajibnya sholat dan sebagainya, atau dan seterusnya, ya. Itu contoh. Oke, ini adalah hukum yang tadi, hukum adat, hukum kebiasaan. Al-hukmul adi, hukum adi, huwa adalah isbatu amrin, menetapkan sesuatu, li amrin, untuk sesuatu yang lain. Li amrin, untuk sesuatu yang lain. Au nafyuhu, atau meniadakan sesuatu, anhu, dari sesuatu yang lain. Anhu, dari sesuatu yang lain. Ini biwasitati tikror, ini ada alifnya harusnya, ya. Biwasitati tikror, dengan lantaran pengulangan atau berulangnya kejadian. Dengan lantaran berulangnya kejadian.
Hukum adi. Apa tadi hukum adi? Hukum adat, hukum kebiasaan adalah menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain dengan lantaran kejadian tersebut berulang-ulang atau ya. Contoh, hujan banyak terjadi di pantai. Ya karena sering terjadi di pantai. Atau contoh lain deh. Adanya rasa kenyang sebab adanya aktivitas makan ya. Atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain lantaran sering terjadi. Contoh apa? Tidak adanya rasa kenyang karena apa? Karena adanya atau karena tidak ada makan atau tidak ada aktivitas makan seperti itu misalkan ya. Atau adanya rasa haus, adanya rasa tidak ada haus karena adanya aktivitas minum seperti itu ya. Itu adalah hukum adi. Ke hukum akli. Al-hukmul akli, hukum akli, huwa adalah itsbatu amrin, menetapkan sesuatu li amrin, untuk sesuatu yang lain, au nafyuhu, atau meniadakan sesuatu anhu, dari sesuatu yang lain, min ghairi tawakufin, tanpa bergantung ala wad'i wadi'in, pada membuatnya yang membuat, pada pembuatan yang membuat. Maksud di sini adalah penetapan Allah ya, penetapan Allah. Au tikrorin, atau berulangnya kejadian, Jadi kalau tadi hukum adi itu dilihat dari atau dengan lantaran berulangnya kejadian, menetapkan sesuatu untuk sesuatu atau menafikan, meniadakan sesuatu dari sesuatu dengan lantaran kejadian tersebut berulang-ulang. Nah, kalau hukum akli menetapkan sesuatu untuk sesuatu atau meniadakan sesuatu dari sesuatu itu tanpa bergantung pada ketetapan Allah yang tadi ya, seperti hukum syariah, tanpa bergantung pada penetapan Allah atau tanpa bergantung juga pada kejadian yang berulang-ulang. Hukum akli yang tadi disebutkan menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain tanpa bergantung pada membuatnya yang membuat, yaitu penetapan Allah atau berulangnya kejadian. Contoh, adanya yang membuat baju kita. Mustahil adanya sepatu dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Jadi menetapkan ada pembuat baju ya, karena mustahil kalau adanya baju tapi tidak ada yang membuat. Sama seperti alam ini ya, alam semesta ini alam semesta ini mustahil kalau muncul begitu saja, pasti ada yang membuat ya, pasti ada yang membuat. Orang barang kecil aja kayak tadi baju ya,
HP, elektronik tuh ya, buku, semuanya itu pasti ada yang membuat. Apalagi alam semesta ini. Nah, siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya di bab selanjutnya insya Allah. Ustaz akhiri, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.